Yusuf Mansur yang mengaku ustadz itu juga mengaku sebagai pebisnis. Sebagai seorang ustadz, ajaran-ajarannya banyak yang menyimpang. Sebagai seorang pebisnis, juga tak kalah bermasalahnya. Dari batu bara sampai Petron, ada 8 bisnis Yusuf Mansur yang bermasalah, termasuk warung steak and shake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahi mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, banyak orang yang bertanya, apakah benar Nur Khatib Mansur, Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur itu seorang pengusaha atau seorang entrepreneur? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telisik satu persatu usaha yang pernah diinisiasi oleh Yusuf Mansur dan melibatkan jemaah, melibatkan banyak orang. Yang pertama adalah di tahun 2009 dia menginisiasi yang namanya investasi batu bara, dan ternyata ini hanya berlangsung beberapa bulan saja. Di tahun 2010 usaha ini dinyatakan bangkrut. Ada 250 jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor yang ikut serta, dan uang yang terhimpun 55 miliar, dan itu pun ternyata investasinya tidak bisa kembali. Yang kedua, ini investasi patungan usaha untuk membangun Hotel City yang ada di Kota Tangerang. Ada 2.900 orang ikut serta, dan satu lembar saham itu dihargai antara 10 sampai 12 juta rupiah. Ini terjadi pada tahun 2012. 2013 pertengahan, Otoritas Jasa Keuangan menyetop usaha ini karena perorangan dilarang menghimpun dana. Yang diperbolehkan menghimpun dana adalah yang berbadan hukum. Nah, yang ketiga adalah Kondotel Moyavidi yang katanya akan dibangun di kota Yogyakarta. Ini ada sekitar 600 orang yang ikut serta, dan uang yang terhimpun 1,6 miliar. Terjadi pada tahun 2014. Tidak sampai setahun usaha ini tutup, dan uang yang sudah disetor tidak bisa kembali. Lalu ada yang namanya tabung tanah, yang disasar adalah pekerja migran yang ada di Hong Kong sana. Ratusan orang kena jerat tabung tanah ini, dan sampai hari ini pun tidak ada kabarnya lagi. Ratusan orang yang ikut serta dan nasibnya pun tidak pernah jelas. Lalu di tahun 2015 sampai 2019 Yusuf Mansur membuka usaha yang namanya Umroh Merdeka, yang disasar adalah mitra Paitren. Ada sebanyak 7.426 orang yang ikut Umroh Merdeka ini, yang mendaftar ya, dengan bayar 3.500.000 rupiah. Uang yang terhimpun 26 miliar rupiah.
sampai hari ini tidak ada yang diberangkatkan. Lalu ada Paytren, ya. Paytren ini ada dua. Paytren yang bayar token listrik, PDAM, ya, beli tiket dan sebagainya, yang dikelola dengan sistem semi MLM. Dan ada juga yang namanya Paytren Asset Management yang melantai di bursa. Dua-duanya kolaps. Bahkan ketika bulan Mei 2024 yang lalu, Otoritas Jasa Keuangan menutup dan mencabut izin dari Paytren Asset Management. Salah satu pertimbangannya adalah ternyata Paytren Asset Management tidak mempunyai kantor. Ternyata kantornya adalah kantor virtual. Nah, inilah 7 usaha dari Yusuf Mansur yang dinyatakan bermasalah. Mulai dari usahanya bodong, manajemennya bermasalah, bahkan sampai pada tingkat penipuan, yang sekarang masalahnya sudah merambah ke ranah hukum. Nah, dari berbagai usaha tadi, itu ada satu usahanya Yusuf Mansur yang masih eksis, yakni warung steak and shake, di mana dia pada tahun 2010 mulai berinvestasi di warung steak and shake. Tapi ingat, warung steak ini bukan dia yang mengelola. Yang mengelola adalah Joti Broto Suseno, orang Jogja. Sedangkan yang 7 tadi yang semuanya kolaps dengan berbagai alasan, itu langsung di bawah naungan Yusuf Mansur. Jadi sebagai pengusaha, Yusuf Mansur itu gagal total. Tapi sebagai investor, dia relatif berhasil dengan warung steaknya. Tapi itu sebagai investor ya, bukan sebagai pengelola. Pertanyaannya adalah, dari mana duit Yusuf Mansur itu berinvestasi di warung steak and shake? Dugaan, dan ini masih perlu diperjelas lagi ya. Banyak yang menduga bahwa usaha-usaha bodong yang diinisiasi Yusuf Mansur tadi, uangnya sebagian disalurkan ke warung steak and shake. Persoalannya, manajemen warung steak ini tertutup, tidak mau membuka diri. Ini menjadi problem utama untuk menguak persoalan ini. Tetapi kalau kita melihat runtutannya, pada awal tahun 2010 bisnis atau investasi batu bara itu tutup, dan akhirnya Yusuf Mansur menjadi investor di warung steak. Maka dugaan yang kuat adalah salah satunya dia mengalirkan uang yang terhimpun dari berbagai bisnis tadi, salah satunya ke warung steak. Nah saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Billahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.